Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, kebudayaan untuk keberlanjutan. Masih bersama teman-teman dari Putra Putri Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Sudah ada Mas Yedi, Dian Alia, dan juga Muhammad Virgil Afghani. Jadi kita udah berbicara ya bagaimana proses kalian selama pemilihan gitu. Kalau dalam masa pemilihan kemarin nih, selama menjadi seorang finalis gitu ya, Finalis. itu berapa besar Virgil finalisnya? Virgil kemarin total seluruh finalis itu ada 15 pasang, Bang. Mewakili kabupaten kota masing-masing Iya, ya. betul. Kalau proyek sosial yang kalian jalani nih selama menjadi finalis ada nggak sih Virgil? Kalau kemarin itu ada proyek sosial kami, Bang. Kebetulan itu bertepatan di bulan Ramadan dan juga kami menjalankan proyek sosial itu karena bertepatan dengan bulan Ramadan itu kami melaksanakannya sesuai dengan kami melaksanakannya itu sekalian dengan buka bersama, Bang, di panti sosial yang di Tebeng. Nah, itu kami melaksanakannya itu dengan urutan-urutan acara seperti buka bersama atau juga kami sholat bersama di situ, dan juga dari kebudayaannya kami melaksanakan permainan tradisional, Bang. Itu apa aja sih Dian rangkaian kegiatan kemarin selain bermain tradisional, apakah ada edukasi juga di dalamnya itu bagaimana? Iya, pastinya kemarin kita ada edukasi kuis-kuis tentang kebudayaan kepada anak-anak yang ada di panti itu. Jadi sebenarnya belajar tentang kebudayaan itu harus dilakukan dari dini ya, Bang. Jadi kemarin kita melakukan kuis, terus ada permainan tradisional juga, terus ada acara-acara hiburannya juga di sana. Jadi kita senang-senang bersama mereka. Itu kemarin untuk range usianya di panti itu masih anak-anak semua yang kalian edukasi ya? Iya. Itu cara nih, biasanya kalau kita ini agak kesulitan ya, kalau kita edukasi mungkin anak-anak yang masih suka lari-larian, itu ada cara tersendiri nggak sih cara kalian untuk agar mereka, oh ayo kita sama-sama mengenal budaya tuh, bagaimana? Alhamdulillah sepertinya anak-anak di panti kemarin sangat tertarik dengan budaya. Jadi kita tidak terlalu kesulitan untuk mengedukasikannya karena kita mengedukasikannya sambil bermain. Jadi mereka belajar sambil bermain di sana kemarin. Ini unik sekali ya teman-teman ya. Jadi ada cara-cara tersendiri nih, beda usia, beda juga cara edukasinya tadi. Iya. Itu Virgil kemarin bagiannya bagaimana Virgil? Ikut bermain tradisional juga atau di bagian edukasinya tadi? Oke, kalau misalnya bagian edukasi ya, Bang, karena tujuan kita itu untuk anak-anak dan juga kami melakukan edukasi itu dengan cara permainan, Bang. Selain cara permainan, kami juga seperti nyanyi bersama atau permainan-permainan yang menyuruh ke edukasi budaya, Bang. Luar biasa sekali tentunya ya teman-teman di Putra Putri Kebudayaan ini. Ini kalian nanti kan bakal ada perjalanan tuh ya selama setahun ke depan. Itu ada proyek-proyek tersendiri yang harus teman-teman jalani ini. Tadi aku tertarik banget ya. Tadi kata Dian tadi ada proyek wajib gitu. Pembuatan buku. Tadi yang sudah launching tadi ada cerita rakyat. Terus yang lagi ongoing tadi apa aja Dian? Makanan khas, tarian daerah. Luar biasa. Ini teman-teman masih mendiskusikan ya. Iya. Apa proyek yang nanti yang akan dilanjutkan. Itu bagaimana sih Dian prosesnya itu? Kenapa pada akhirnya PPKB ini memilih untuk membuat buku gitu? Yang jelas kita kan bergerak di edukasi dan pelestarian budaya. Harapan kita dengan kita membuat buku 15 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan mungkin buku itu bisa digunakan untuk menjadi media edukasi tentang kebudayaan. Itu bukunya Virgil udah terbit di Perpusnas ya? Iya, betul, Bang. Luar biasa ya, udah terbit di Perpusnas itu. Itu Iya. rencananya ada nggak sih rencana-rencana mungkin boleh di-spill ke penonton? Nih, kira-kira buku apa sih yang akan kalian terbitkan di angkatan kalian gitu? Aduh, kalau spill kayaknya kita belum bisa spill, Bang. Oh, masih rahasia Iya. ya? Masih Jadi, rahasia. pastinya nanti kan kita ada launchingnya. Dan buku-buku yang tahun lalu juga sudah ada di Perpustakaan Universitas Bengkulu. Jadi penonton bisa berkunjung ke sana untuk membaca buku. Luar biasa. Berarti itu kalau pemirsa mau baca nih
ini beneran ada nggak sih gitu ya, bisa langsung datang nih di perpustakaan yang ada di Provinsi Bengkulu, enggak hanya di universitas ya tentunya ya. betul. Jadi bisa cari aja buku apa cerita rakyat ya. Iya. Cerita rakyat Bengkulu karya PPKB. Iya, Luar biasa. Ini teman-teman kan dari kebudayaan ya. Kalau selain buku nih, kalau untuk proyek jangka pendeknya atau proyek yang memang dilaksanakan per 1 bulan kah, per 2 bulan atau bagaimana? Ada nggak sih Virgil? Oke, kalau misalnya untuk proyek jangka pendek ya Bang, kalau untuk udah jangka panjang tadi yang disebut Dian tadi untuk pembuatan buku, nah untuk jangka pendek ini kami lebih ke sosialisasi Bang, sosialisasinya tentang yang betul kata Dian tadi, edukasi dan pelestarian budaya, yang di mana kami itu menyosialisasikan budaya itu melalui media sosial Bang. Jadi di media sosial, itu tadi Dian tadi di awal juga menyampaikan Dian ya, itu ke sekolah-sekolah, itu bagaimana Dian sistemnya tuh? Apakah memang sudah menjangkau di tiap-tiap kabupaten kota provinsi atau bagaimana? Iya, sudah menjangkau ke sekolah-sekolah, terus ke masyarakat umum juga tentunya. Berarti itu nanti teman-teman yang dari masing-masing kabupaten kota itu edukasi di daerahnya masing-masing ya? Iya, kita juga membantu dari kabupaten kota lain juga membantu dalam edukasi dan pelestariannya itu. Ada kerjasama yang dilakukan tentunya luar biasa sekali. Nah ini kalau kalian ini kan teman-teman yang bergerak di bidang kebudayaan dan juga dengar-dengar nih, ini kalian akan lanjut ke nasional ya? Iya Bang. Iya, alhamdulillah. Nasional. Ini nanti kira-kira di bulan apa sih nasionalnya? Di bulan Bulan Oktober. Oktober, Ya. awal Oktober, Iya, Oktober. Itu di mana itu? itu di Palu. di Sulawesi Tengah. Itu ajangnya apa sih nama ajangnya untuk nasional? Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Luar biasa Putra Putri Budaya Indonesia. Nanti kalau saat di nasional nih, tadi kan kalau di provinsi kalian sudah membawakan mungkin di kotanya ya. Kalau nasional berarti kalian harus membawakan advokasi yang mencakup mungkin perwakilan nih, yang mewakili daerah Provinsi Bengkulu. Apa sih yang akan Dian kenalkan nanti di nasional? Kalau di nasional sepertinya Dian terpikir untuk membawa batik Besure. Karena seperti yang kita tahu ya Bang, kalau di Bengkulu ini batik Besure itu jarang dikenakan. Dan batik biasanya dikenakan saat acara-acara formal saja. Dan itu juga saya lihat sepertinya cuma beberapa orang yang menggunakan batik Besure. Kebanyakan orang yang menggunakan batik Jawa. Sedangkan saat saya ke Jawa, kok tidak pernah terlihat orang yang memakai batik Besure. Maka dari itu dia mau membawa dan mengangkat batik Besure itu ke nasional, dan tentunya akan mengenakan batik Besure saat berkompetisi. Jadi nanti harapan Dian, peserta-peserta lain itu bakal bertanya-tanya nih, ini yang dipakai Dian apa ya, batik apa ya? Nah, di saat itulah Dian akan memperkenalkan batik Besure. Ini luar biasa sekali pemirsa ya, memang terlihat simpel ya tadi ya Dian ya. Kalau di Bengkulu lebih sering lihat orang yang pakai batik dari daerah luar ya. Iya. Tapi saat pergi ke daerah luar nggak pernah lihat orang pakai batik dari Bengkulu. Iya. Nah, ini memang hal kecil tapi menjadi perhatian kita semua pemirsa di rumah. Nah kalau Virgil, ini apa sih Virgil yang akan dikenalkan nanti di ajang nasional gitu? Oke, kalau Virgil sendiri itu Bang kan seperti yang kita tahu Bengkulu itu kaya akan budaya kan Bang. Akan budaya dan seperti cagar budaya kayak Benteng Malboro, Rumah Fatmawati. Nah, dan juga Bengkulu itu kaya dengan makanan khasnya seperti bagariu. Nah, mungkin Virgil tertarik mengangkat antara cagar budaya atau makanan budaya yang ada di Provinsi Bengkulu Bang. Itu kenapa Virgil memilih cagar budaya ataupun tadi makanan khas ya? Itu kenapa? Kalau ketertarikan sendiri untuk mengangkat cagar budaya itu karena budaya Bengkulu ini kan kaya kan Bang. Nah, tentunya harus dikenalkan ke masyarakat luar di nasional nanti. Seperti Benteng Malboro itu adalah salah satu ikon dari Bengkulu Bang. Itu kalau untuk persiapan nih, udah berapa persen sih Virgil persiapannya sekarang gitu? Kalau Virgil sendiri itu persiapan sendiri itu masih banyak yang harus di-upgrade ya Bang. Masih banyak yang harus dikembangin lagi seperti skill komunikasi dan lain-lain Bang. Kalau nasional nanti lebih berat lagi ya? Iya, betul. Tiap provinsi mengirim wakil-wakil terbaik mereka. Ini kalau Dian, kalau kira-kira berapa persen sih Dian persiapannya? Sama-sama Virgil sih, kita yang jelas akan mempersiapkan lebih matang lagi untuk mulai dari skill komunikasi, pengetahuan tentang budaya, catwalk juga ya Gil, penampilan juga, karena kan seperti yang kita ketahui provinsi-provinsi lain pasti mengirimkan putra-putri terbaik dari provinsi mereka. Justru kita akan memaksimalkan lagi untuk
mengharumkan nama Bengkulu. Luar biasa, semoga nanti mendapatkan hasil terbaik tentunya di ajang nasional. Kita akan ngobrol lagi hari ini. Untuk pemirsa di rumah, kita akan ngobrol lagi bersama teman-teman dari Putra Putri Kebudayaan Bengkulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berendo.